Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saya akan membawakan sebuah tema, yaitu nuzulul Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kehadiran Al-Quran pertama kali pada bulan suci Ramadan, sehingga peristiwa turunnya Al-Quran itu erat hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Para pemirsa, nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara dari malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur. Sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Ketika itu beliau sedang berkhalwat di Gua Hira, mengasingkan diri dan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Para pemirsa, sesuai peta kota Makkah, Gua Hira ini terletak di Gunung Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah utara kota Makkah, yaitu 6 km. Ukuran Gua Hira ini tidak luas dan juga tidak lebar. Kurang lebih panjangnya hanya 2 meter saja panjangnya. Lebarnya 1,3 meter, serta tingginya adalah 1,5 meter. Itu untuk orang berdiri, itu kalau tingginya lebih dari situ, lebih dari 1,5, maka akan menjongkok seperti ini. Itulah gambaran dari Gua Hira. Panjangnya adalah 2 meter, lebarnya 1,3 meter, ya, lalu tingginya hanya 1,5 meter saja. Di Gua Hira inilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait hari pertama turunnya Al-Quran. Ya, secara umum kita tahu bahwa tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai hari nuzulul Quran, yaitu terutama di Indonesia. Baik, saya akan menguraikan sekilas tentang nuzulul Quran dan hikmah, keutamaan, kemudian nanti keistimewaan peringatan nuzulul Quran. Yang pertama adalah nuzulul Quran dalam pandangan Muhammad Husain Haikal. Suatu malam di saat Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat, ya, tidur di dalam Gua Hira, yang mana beliau itu sebenarnya tidak terlalu tidur nyenyak seperti itu. Lalu datanglah malaikat Jibril, yang beliau membawa wahyu secara berkata, "Iqra", bacalah. "Iqra ya Muhammad", bacalah wahai Muhammad. Dengan terkejut Nabi Muhammad menjawab, "Lastu biqari", saya itu tidak bisa membaca wahai Jibril. Saya tidak bisa membaca. Lalu Jibril mendekap beliau hingga beliau sesak. Kemudian setelah itu Jibril melepaskan, lalu berkata lagi, "Iqra". Mendengar ini Nabi Muhammad SAW menjawab lagi, "Apa yang akan saya baca?" Sambil ketakutan. Lalu Jibril mendekap kembali dan berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini adalah terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, ma'asyiral muslimin,
Peristiwa nuzulul Quran ini merupakan tanda diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan Rasulullah SAW. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran itu merupakan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, yang mana beliau adalah berumur 40 tahun. Di samping itu, kitab suci Al-Quran menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW. Sejarah nuzulul Quran diperingati pada malam 17 Ramadan ini merujuk pada penjelasan surat Al-Anfal ayat 41. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, pada hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Ayat ini menjelaskan peristiwa nuzulul Quran terjadi pada hari Furqan, yaitu hari kemenangan umat Islam atas Perang Badar. Perang ini terjadi pada Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Namun ada juga yang tidak sependapat, sehingga peristiwa nuzulul Quran jatuh pada tanggal 18 atau 19 Ramadan. Namun semua ulama sepakat Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira pada bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, proses turunnya Al-Quran. Yang tentunya ini ada dua fase, dan yang fase yang kedua adalah dengan cara berangsur-angsur, yang mana berbasis jawaban atas kebutuhan hukum, yang ini memudahkan dalam menghafalkan Al-Quran serta memahami isi kandungan Al-Quran. Al-Quran turun kepada Rasulullah secara berlahan atau berangsur. Dalam sebagai pelajaran adalah ini merupakan pelajaran bagi umat Islam agar selalu sabar dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai peristiwa dan cobaan di kala itu. Merupakan jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh umat saat itu. Fase saat ini adalah fase memperingati peristiwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya berlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Yang keempat adalah hikmah keutamaan, kemuliaan, dan keistimewaan peringatan nuzulul Quran. Peringatan nuzulul Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam memahami sejarah dan peristiwa turunnya Al-Quran. Ini adalah hikmahnya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai edukasi, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, lebih mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan minat dan motivasi membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang kelima, sebagai syiar Islam dan berdakwah dengan Al-Quran. Yang keenam, peringatan nuzulul Quran adalah sarana efektif menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran. Untuk itu, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang terus dilakukan setiap harinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam melaksanakan amalan kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.